Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silahkan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan Islam dan budaya lokal yang diampu oleh Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi di V-Class, kami mencoba membuatkan ringkasan materi terkait dengan judul Islam dan Jawa dalam konteks kontemporer. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Untuk diskusi bisa kita gunakan di V-Class atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing-sharing. Mari kita simak bersama-sama materi Islam dan Jawa dalam konteks kontemporer, yang anggotanya terdiri dari Indah Sri Lestari, NIM 2010910003, Wulan Maulidiah, NIM 2010910008, dan Naili Naijihah, NIM 2010910031. Selanjutnya akan dibacakan materinya. Yang pertama dibacakan oleh Indah Sri Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Lestari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian Islam dan Jawa. Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam Jawa merupakan perpaduan antara ajaran agama Islam yang di dalamnya dimasuki budaya Jawa agar masyarakat lebih mudah menerima agama Islam. Istilah Islam Jawa adalah sistem keyakinan dan ibadah setempat yang berbeda dengan tradisi Islam pada umumnya. Dengan demikian, ini juga merujuk pada beragam praktek iman, ritual, keyakinan, dan religiusitas masyarakat Muslim yang berkembang di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa menghadirkan fenomena Islam Jawa yang unik. Hingga sekarang ini adalah pada saat pergeseran kerajaan Islam dari daerah pesisir atau Demak ke daerah pedalaman agraris atau Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung pada abad ke-17. Nah, pada masa Sultan Agung ini, mistisme Jawa mengalami perkembangan yang artikulatif. Dan konteks mistisme Jawa, semua entitas terkategorisasi ke dalam dua macam, yakni wadah dan isi. Wadah, di dalamnya terdapat alam, tubuh, rakyat, dan Islam normatif. Sedangkan isi berupa Tuhan, raja, mistik, dan rohani.
Rakyat sebagai wadah tidak boleh meninggalkan syariat, sementara raja sebagai penggagas mistisme. Dalam konteks ini, Woodward menyatakan Islam Jawa diwarnai penafsiran legal dan penafsiran mistis. Oleh karena itulah ia kemudian memperkenalkan varian Islam berupa Islam normatif dan Islam Jawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola Islamisasi Jawa. Pola Islamisasi Jawa yang akomodatif menyerap tradisi dan dinamisme lokal yang tercermin dalam berbagai karya sastra di era ini, yang menggambarkan pola alkulturasi Islam dan budaya Jawa seperti Babat, Tanah Jawa, dan Serat Centini. Dengan pola Islamisasi Jawa atau Jawanisasi Islam, ini menjadi sebuah kebanggaan yang dapat membentuk sikap toleransi dan penghargaan terhadap agama. Pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Proses Islamisasi di Jawa melahirkan tradisi santri yang menghasilkan kreativitas intelektual di lingkungan pesantren. Pengkajiannya, kiai sebagai pemegang peran sentral dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dan kesimpulannya, dalam konteks mistisisme Jawa, semua entitas terkategorisasi dalam dua macam, yakni wadah dan isi. Wadah adalah alam tumbuh rakyat dan Islam normal aktif, sedangkan isi adalah Tuhan, raja, mistik, dan rohani. Rakyat sebagai wadah tidak boleh meninggalkan syariat, sementara raja sebagai penggagas mistisisme. Dalam konteks ini, Woodward menyatakan Islam Jawa diwarnai penafsiran legal dan penafsiran mistis. Oleh karena itulah ia kemudian memperkenalkan varian Islam berupa Islam non-aktif dan Islam Jawa. Pola Islam misasi Jawa dan akomodatif menyerap tradisi dan dinamisme lokal yang mencermin dalam sebagai karya sastra di era ini, yang menggambarkan pola akulturasi Islam dan budaya Jawa seperti Badat, Tanah Jawa, dan Serat Centini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani Miftah M. Nur, MPD, yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalaman sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi mempelajari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.